jadilah kita yang sedikit. Badal Islamu ghariban, Islam itu dimulai dengan keasingan, iya. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan Islam akan kembali asing seperti datangnya Islam. Orang Islam kadangkala heran sama orang Islam. Antum bisa bayangin, loh, Muslim ini Muslim. Anak nggak pernah tahu tuh. Anak ingat ketika anak pulang dari pesantren pakai jenggot, ada kerabat yang datang, Syafiq, kau tahu abah anak itu ustaz? Kata dia. Iya, amin, kata dia. Nggak pernah dia ngomong jenggot itu sunnah. Kok sekarang ada apa pakai jenggot kayak gini? Masya Allah. Orang Islam heran sama ajaran Islam. Muncul itu. Ketika ditampakkan ajaran-ajaran Islam, karena kebanyakan orang, kata Allah, la ya'lamu, nggak ngerti, nggak faham. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kalau urusan dunia mereka jago. Kebanyakan orang jago. Urusan dunia, urusan bisnis, teknologi, apa mereka jago. Umat Islam jamaah, teknologi enggak, agama enggak. Kalau kita lihat kebanyakan ini, di negeri kita lihat, kita ini hanya jadi konsumen. Kita jadi konsumen. Semua teknologi dari mana? Dari luar. Baik, agama juga nggak begitu bagus juga lah. Buktinya apa? Ya, buktinya ketidakpedulian umat Islam dengan Islam itu sendiri. Bahkan banyak orang-orang Islam yang mereka mendapatkan kedudukan yang bagus tapi tidak peduli dengan Islam. Bahkan kalau bisa Islam itu mungkin dihancurkan oleh mereka sendiri. Nabi Yusuf mengatakan walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dikasih agama yang satu, dikasih pengetahuan bahwa la ilaha illallah, tahu dia, tahu, tapi tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan syukur itu menuntut 3 hal dari kita. Syukur tetap buat Allah. Kita kadang-kala ingin dipuji atas jasa yang kita lakukan. Kita ingin disanjung karena kita telah berbuat sesuatu buat umat ini. Jangan. Kau jangan minta hal itu. Bukankah kau bertauhid? Bukankah kau yakin hanya Allah yang pantas dipuja dan dipuji? Dan setiap sholat engkau berikrar mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kau katakan itu, kemudian kau minta dipuji, kau ingin disanjung. Lah jemaah, eman-eman ibadahmu, eman-eman perbuatanmu. Kita hanya punya masa hidup hanya satu juga. Tinggal ini kehidupan kita. Nanti ketika kita mati ada kehidupan selanjutnya. Kita udah gak bisa nambah amalan lagi. Kalau kita gagal dalam kehidupan ini, syukuri nikmat Allah dengan lisan, dengan hati, dan dengan amal perbuatan. Allah mengatakan kepada keluarga Nabi Daud, i'malu ala Daud syukur. Wahai keluarga Daud, kalian beramallah sebagai bentuk syukur kalian. Diriwayatkan Nabi Daud atau Nabi Sulaiman, dia mengatakan, ya Rabbi, kaifa ashkuruka wa syukru minka. Ya Allah, gimana aku bisa bersyukur kepadamu sedangkan aku bisa bersyukur pun darimu, ya Allah. Al-an balagta syukri, sekarang kau baru bersyukur kepadaku. Ketika orang berlepas diri dari segala kekuatan dia, dari segala daya yang dia miliki, dia berlepas diri dari semua itu. Dia mengatakan, ya Allah, aku bisa sholat karena Engkau, ya Allah. Aku bisa datang kajian karena Engkau, ya Allah. Aku bisa bersedekah karena Engkau, ya Allah. Aku bisa rukuk, aku bisa sujud, aku bisa umrah, aku bisa berhaji. Semuanya karena Engkau, dan Engkau hanya satu, ya Allah. Di sini orang baru bersyukur, jemaah. Al-an balagta syukur. Jangan seperti orang-orang Badui yang datang mengatakan yamunnuna 'alaika an aslam. Mereka mengungkit-ungkit kebaikan mereka, kita ini masuk Islam nih. Kau harus berterima kasih dengan masuknya Islam. Kok bisa? Kalian yang harus berterima kasih kepada Allah.
Karena Allah memberikan petunjuk kepada kalian sehingga kalian bisa masuk Islam. Ingat syukur, jangan seperti Qarun. Ketika dapat semua mengatakan ana innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat karena ilmu. Jadilah seperti Nabi Sulaiman. Ketika melihat arasnya Balqis, apa kata dia? Hadza min fadli rabbi Allah. Ini keutamaan dari Rabbku. Ini karunia dari Allah. Ya sahibai sijn, wahai dua teman penjaraku. A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua teman penjaraku, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang berserakan lebih baik daripada Allah yang satu, yang dia Qahhar, yang maha kuasa dan perkasa? Mana yang lebih baik? Jemaah, orang-orang yang memiliki Tuhan lebih dari satu, hidup mereka merana. Dia harus membuat sesajen buat Tuhan yang ini. Dia membuat sesajen buat Tuhan yang ini. Tuhan yang ini marah, Tuhan yang itu marah, akhirnya berantem Tuhannya. Mana mungkin jemaah? Mana yang lebih baik? Dan orang-orang musyrikin itu meyakini bahwa pencipta langit dan bumi Allah. Ini yang disebut dengan tauhidur rububiyah. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanyakan kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah mereka bisa mengatakan yang menciptakan patung mereka, yang menciptakan Tuhan anak, yang menciptakan adalah Tuhan ini, Tuhan itu? Nggak bisa mereka jawab. Mereka hanya bisa mengatakan yang menciptakan semua itu adalah Allah. Terus kenapa mereka melakukan kesyirikan? Itulah yang disebut jahiliyah, kebodohan. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak beribadah kepada mereka kecuali sekedar perantara supaya kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Husain, ayahnya Imran bin Husain, ketika masuk Islam ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang kau sembah? Qala sab'ah. 7. Terus sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Yang 6 Tuhannya di bumi, yang 1 di atas langit sana. Kalau kau susah, kalau kau lagi punya masalah, kalau kau lagi butuh bantuan, kepada siapa kau minta? Ya kepada yang di sana lah, kepada yang di atas sana. Karena dia tahu patung-patung yang 6 itu siapa yang bikin? Dia sendiri yang bikin. Makanya disebut jahiliyah jemaah, orang-orang jahiliyah. Subhanallah, antum baca sejarah sebelum Islam, antum akan tahu nikmatnya jadi orang Islam. Antum baca sejarah jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mengkeramatkan binatang. Ada namanya Sawaib, ada Ham, ada Wasilah. Itu mereka punya binatang-binatang yang keramat. Jadi nggak boleh dinaikin, nggak boleh dipotong. Ada, umat Islam masih ada yang punya binatang keramat. Ada di sebagian tempat. Mereka mengkeramatkan mungkin, ya ada yang sapi mungkin, ada yang kerbau mungkin, ada yang ular mungkin, ada yang buaya. Di beberapa tempat itu mereka bikin sesajen buat apa? Buat buaya putih. Betul, masih ada jemaah. Mereka melakukan hal itu. Sebagian orang-orang kafir menceritakan, ketika mereka udah masuk Islam, kita benar-benar di masa jahiliyah. Kita kalau dalam perjalanan tidak menemu sesembahan, lupa tidak bawa patungnya, kita cari batu. Maka batu itu kita sembah. Nanti kalau ketemu batu yang lebih bagus, batu yang lama dibuang, Tuhannya dibuang, dia pakai Tuhan yang baru. Setiap ketemu batu yang lebih bagus, itu batu yang lama dibuang. Subhanallah. Kadangkala mereka
kalau tidak ketemu batu, mereka kumpulkan pasir, lalu dipersim susu di bawahnya. Pasir yang dibikin seperti gunung-gunungan, kemudian dikasih susu. Setelah ada susunya, mereka tawaf. Subhanallah. Ini terjadi. Apakah umat Islam tidak bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada? Lebih baik mana? Kita menyembah Allah yang satu, Allahu Akbar, yang Dia memberikan segala-galanya. Apa yang kita minta Dia selalu kasih. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada dua orang itu, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu yang kalian sembah dari selain Allah, itu sebenarnya cuma nama-nama yang kalian berikan kepada barang-barang itu sebagai Tuhan. Itu hanya nama. Ada Tuhan ini, ada dewa ini, ada dewi ini. Itu kalian kan yang ngasih nama. Padahal mereka tidak pantas untuk dituhankan. Ma anzalallahu biha min sultan. Nggak ada Allah menurunkan mereka sebagai sesembahan. Ada dalilnya, ada argumentasi dari Allah. Mereka itu semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka semua berkumpul untuk menciptakan satu lalat, semua Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah berkumpul untuk membuat satu lalat, nggak bisa mereka melakukan itu. Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya milik Allah. Hukum itu hanya milik Allah. Allah yang berhak menentukan. Allah yang berhak membuat aturan. Nah, kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Kita kalau masuk ke sebuah perusahaan, kita mau tidak mau ikut aturan perusahaan itu. Apa kita bisa merubah aturan itu? Oh, kalau nggak suka sama aturan di sini, monggo keluar. Ini perusahaan kita. Dan ini bumi milik Allah. Dan manusia Allah yang menciptakannya. Hukum dan aturannya milik Allah Jalla Jalla. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia memerintahkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Dia yang satu. Hanya Dia. Dzalika dinul qayyim. Kalau mau bicara agama, ini agama yang benar. Ini agama yang benar. Jamaah, ada usaha dari orang-orang di luar Indonesia untuk melemahkan keyakinan umat Islam. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ustadz cerita. Dia cerita sama anak. Di Malang ustadz pernah dikumpulkan guru agama, kalau nggak salah SD dan SMP atau SMA dan SMP dan SMA seluruh Jawa Timur dikumpulkan. Ada training di sana. Lalu datang perempuan dengan kerudung yang besar. Kata yang hadir, oh kayaknya ini mau ngajarin teroris. Guru-guru agama ini mau dicuci otaknya, karena yang ngajar pakai kerudung yang lebar. Ternyata yang diajarkan oleh dia, kata guru perempuan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan mengajarkan kepada murid-muridnya kalau Islam itu agama yang paling benar. Jangan. Katakan Islam itu agama yang benar, bukan yang paling benar. Artinya masih ada kebenaran di agama yang lain. Kita sebagai umat Islam, kita mengatakan tauhid. Kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, itu hanya ada di Islam. Nah, la ilaha illallah, nah itu agama kita. Kalau ada orang mencari agama lain, afwan, kita sebagai umat Islam meyakini, kita sebagai umat Islam kita katakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Hanya satu agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima.
tidak akan diterima. Ya, kita yakin, nah, umat Islam harus yakin itu. Kalau orang non-muslim tidak yakin itu, ya tafadhol. Ini keyakinan umat Islam. Ini yang kita yakini. Kalau ada tokoh-tokoh umat Islam yang menyuruh umat Islam untuk tidak meyakini hal itu, berbeda tetap dengan kerukunan umat beragama, umat Islam jangan diajarin toleransi umat Islam. Jangan diajarin. Yang jadi masalah ada orang Islam nggak ngerti Islam ngomong tentang Islam. Ini yang merusak Islam. Cukup kau kalau memang insinyur ngomonglah yang sesuai dengan yang kau miliki. Islam meyakini hanya satu agama yang diridhoi Allah. Naam, kita yakin. Orang-orang di luar Islam kita yakin itu kafir. Naam, kita meyakini dan Allah mengkafirkan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari tiga, yang ketiga dari tiga oknum yang mereka sembah. Allah katakan itu kafir dan kita meyakini Al-Quran Karim. Kalau urusan toleransi, Masya Allah, belajar dari Islam. Nabi datang ke Madinah, penduduk Madinah itu majmu'. Ada orang musyrikin, ada. Bukan dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang musyrikin dibunuh, tidak jamaah. Di situ ada orang-orang Yahudi. Nah, sebutkan 3 kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Supaya kita belajar toleransi. Kita meyakini hanya satu agama yang diridhai Allah. Nah, tapi itu tidak menghalangi kita untuk hidup rukun dengan umat agama lain. Allahu Akbar. Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita, kalau antum masak makanan, bagikan ke tetangganya, walaupun tetangganya Yahudi, bagikan, ketuk rumahnya. Jangan sampai karena yang muslim 5 rumah di sana, yang kafir 4 nggak dikasih sama dia. Kasih. Rumah tetangganya kebakaran, boleh kita lihat aja. Alhamdulillah kebakaran. Nggak boleh. Walaupun dia orang kafir. Kalau kita bicara toleransi, sebutkan 3 kabilah Yahudi yang di Madinah. Antum udah dapat hadiah belum? Belum, fadhil. Yang pertama Banu Nadir. Yang kedua Banu Qainuqa. Quraidah, Masya Allah. Kirim ke sini.